memimpin lagu nasional. Selebihnya tolong berdiri. Peraturannya. Yang pertama, apabila ada teman kamu yang keluar, itu nanti kamu mau izin juga harus bergantian, ya. Kemudian yang kedua, apabila ada teman kamu atau kamu sendiri nanti memberikan suatu pertanyaan, harus mengangkat tangan. Yang ketiga, apabila teman kamu memberi suatu gagasan, ungkapan, jawaban dari pertanyaan yang kamu hendak tanyakan, kamu harus bertepuk tangan. Seperti itu, paham? Ya. Nah, tujuan dari materi selanjutnya itu tentang beriman kepada hari akhir. Apa itu beriman kepada hari akhir? Hari kiamat. Jadi tujuan dari pembelajaran nanti itu adalah bahwasanya kamu bisa membuat infografis mengenai perjalanan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat dengan benar dan menarik. Ya. Tujuan dari pembelajaran beriman kepada hari akhir. Kemudian, jadi profil belajar Pancasilanya itu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berjalan kritis dengan cara mencari infografis tentang hari akhir. Kemudian bergotong royong, ya. Kemudian bergotong royong. Jadi apa yang ibu sampaikan nanti kamu harus bisa menjawabnya nanti. Apa yang ibu jelaskan. Baiklah, sebelumnya kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang apa? Beriman kepada hari akhir. Ibu akan menanyakan kepada anda sekalian, materi sebelumnya itu tentang apa? Tentang puasa. Ya, siapa di sini yang tahu apa itu puasa? Tunjuk tangan. Puasa itu apa? Menahan rasa, menahan hawa nafsu. Oke. Yang lain? Pendapat yang lain? Apa itu puasa? Menahan haus dan lapar dari terbitnya sampai terbenamnya. Ya. Kemudian puasa itu terbagi atas berapa, Julio? Terbagi atas berapa? Terbagi atas dua. Yang pertama puasa apa, Nila? Puasa wajib. Kemudian puasa sunnah. Puasa wajib dilaksanakan di bulan apa? Ramadan. Sedangkan puasa sunnah dilaksanakan di hari apa? Senin dan Kamis. Ya. Jadi yang dikatakan dengan puasa adalah kita menahan hawa nafsu, menahan haus dan lapar, menahan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari itu kita tahan haus dan lapar. Itu yang dikatakan dengan puasa. Paham dengan itu? Mengerti dengan materi sebelumnya? Kalau sudah mengerti dengan materi sebelumnya, baiklah. Dan kemudian kita masuk kepada materi hari akhir atau hari kiamat. Pertanyaan sebelumnya itu tentang pertanyaan apakah ada kehidupan lagi setelah mati? Ada nggak? Ada
tempat yang namanya ada yang mizan, pertimbangan. Ya, yang pertimbangan kita dikumpulkan di pada masa, kita ditimbangkan, kita apa segala macamnya, kita dipertanggungjawabkan perbuatan amal soleh dan amal baik kita. Ya. Kemudian yang dikatakan dengan hari akhir itu sendiri adalah, coba baca, ya. Hari akhir adalah hari ketika seluruh kehidupan yang ada di alam semesta akan berakhir atau biasa kita kenal dengan hari kiamat. Nah, ya, jadi yang dikatakan dengan hari akhir itu adalah yang kita sebut yaitu dengan hari kiamat atau hari hancurnya semua yang di muka bumi, hancur berantakan semuanya, tidak ada yang tertinggal, tinggal puing-puing saja, semuanya hancur. Itu yang dikatakan dengan hari akhir atau yang disebut dengan hari kiamat. Ya, paham? Paham? Ya. Baiklah, di depan anak-anak sekalian ada buku cetak. Silakan keluar bukunya, silakan lihat bukunya. Ibu akan memerintahkan coba lihat di situ tentang hari kiamat, tentang macam-macam hari kiamat. Silakan kamu berdiskusi dengan kelompok kamu. Silakan kamu buat apa yang ini. Silakan kamu tulis yang bisa diambil kesimpulan tentang hari berakhirnya atau hari kiamat. Coba Anda cari ya tentang macam tentang hari kiamat, tentang ini. Catat, berdiskusi dengan temannya. Tidak ada yang tidur. Catat ya. Berdiskusi. Nanti kita mengumpulkan ya sesuai dengan link yang ada di depan. Ya, dicatat dalam buku latihannya. Ya, berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ya, diskusi dengan temannya apa yang kamu ketahui tentang hari akhir. Coba lihat ke depan. Ada macam-macam kiamat. Ya, ada kiamat sugra dan kiamat kubro. Kemudian ini dalilnya. Nah, semangat untuk mendiskusikannya itu, keluarkan ide-idenya, keluarkan pendapat-pendapatnya. Ayo, apa itu yang dikatakan dengan hari kiamat tadi? Hari kiamat tadi ada dua kan? Kubro dan sugro. Kemudian ada dalilnya, ya kan? Nah, silakan kamu diskusikan dengan teman kamu. Sudah? Sudah? Ya. Ibu beri nama kelompoknya ya. Ibu beri nama kelompok 1 mawar, kelompok 2 melati, kelompok 3 anggrek ya. Kelompok melati, apa yang hasil yang bisa kamu lihat yang kesimpulan yang kamu ambil tadi? Apa? Coba baca. Kesimpulan yang bisa diambil dari yang Ibu perintahkan tadi. Ayo. Ya, bagus. Kasih aplausnya. Kemudian kelompok anggrek, apa yang bisa disimpulkan dari yang Ibu perintahkan tadi? Besarkan dikit suaranya, Nak. Hah? Ya, apa lagi tambahannya, Putri? Ya. Ya, aplaus. Ya, ada tambahannya lagi? Ya, ada tambahan lagi Nak? Pas? Ya. Kemudian kita bergerak kepada kelompok melati. Silakan kelompok anggrek ya. Ya, silakan kelompok anggrek. Ya, ada tambahannya? Nah, jadi kita kasih aplaus. Jadi alhamdulillah di lokal ini di kelompok melati, anggrek,
kubur. Nah, jadi bahwasanya kiamat itu bukan hanya dari omongan saja. Bahwasanya nanti ada kiamat, bahwasanya nanti akan hancurnya bumi, bahwasanya nanti akan hancurnya semua alam semesta, itu bukan hanya di omongan, tapi itu dibuktikan bahwasanya di dalil surat Al-Hajj ayat berapa? Ayat 7 yang menjelaskan pembuatnya bahwasanya memang akan terjadi yang namanya hari kiamat. Sebatas itu mengerti? Paham? Ya. Oke, kemudian nanti Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Tugasnya silakan dilihat di buku paket. Kemudian silakan anak-anak lihat buku paket nanti ya tentang apa namanya ini, tentang link yang di depan itu. Silakan dilihat nanti ya. Kemudian Ibu akan membagikan tugas per kelompok. Projectnya ya. Projectnya di kelompok ini silakan kamu buat. Apa yang bisa kamu buat seperti peta konsep, kemudian nama-nama lain dari hari akhir, kemudian apa namanya ini, tentang gambaran hari kiamat. Silakan. Ini Ibu kasih nama kelompoknya neraka. Ini Ibu kasih nama kelompoknya surga. Ini Ibu kasih kelompoknya namanya maunya apa? Hari kiamat atau kiamat ya. Silakan kamu buka project yang ada di depan kamu. Silakan kamu buka. Silakan kamu buka, kamu perhatikan. Kamu perhatikan, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjelaskan apa yang kamu buat tersebut. Silakan. Silakan didiskusikan kelompoknya. Ya, nanti kamu akan mempresentasikannya ke depan. Ya, silakan. Kamu diskusikan dulu, Nak. Kamu diskusikan dulu project yang ada di depan kamu itu tentang apa? Ya, ini tentang apa? Silakan dicatat. Ya, dibuat yang di sini tentang apa? Ya, silakan. Atau bikin di kertas selembar boleh, di buku latihannya boleh. Silakan kamu pahami ini. Ini apa ini? Peta konsep. Nah, silakan dilihat. Buka. Nah, silakan dilihat. Silakan diinikan, apa namanya ini? Diperhatikan, tulis di bukunya, buku latihan. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, dibaca itu apa itu namanya tentang konsep ya. Ya, baca, coba dibaca, ditulis, diambil kesimpulannya. Ya, silakan Nak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaannya? Ini project yang kamu buat. Project yang kamu buat minggu kemarin. Nah, nanti kamu harus tanggung jawab mempresentasikan ke depan ya. Ini project yang kamu buat kemarin. Dicatat. Dan dibuka projectnya. Dicatat. Apa yang kamu dapat ambil dari keadaan bumi ini ya. Coba. Tulis saja Kak Papa. Kamu ya boleh. Tulis saja. Ya. Itu masih ada 2 menit lagi. Yang kesimpulannya project yang kamu buat minggu kemarin apa Nak? Hah? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kamu akan bertanggung jawabkan ya. Kamu bertanggung jawabkan ke depan nanti. Project yang kamu buat atau tugas yang Ibu berikan minggu kemarin ya. Silakan kamu berdiskusi dengan kelompok kamu. Silakan kamu buat apa yang hari ini silakan cari ya tentang macam apa tentang hari kiamat ya, sesuai dengan link yang ada di depan ya. Dicatat ya. Silakan tampil. Yang pertama itu kelompok 2. Tadi kelompok apa tadi? Kelompok neraka. Silakan ke depan. Surga ya, silakan tampil ke depan. Bawa hasil projectnya. Ayo. Silakan tampil ke depan. Ya, semuanya. Tolong dijelaskan nanti ya. Silakan. Yang lain nanti boleh memberikan pertanyaan ya dari hasil presentasi
kiamat membagi menjadi dua, yaitu kiamat dosa dan kiamat kubra. Ya, tepuk tangan. Kiamat, ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, dari semua yang kamu buat, tugas yang ibu berikan minggu kemarin dalam bentuk proyek yang kamu buat berkelompok, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Alhamdulillah hasilnya sangat menarik. Alhamdulillah kamu bisa mengikuti pada zamannya. Bisa kamu mencari di Google, kan ibu bilang kemarin, carilah ini linknya, nanti kamu carilah di Google atau di internet, kemudian kamu print, kemudian kamu bikinlah sketsanya sesuai yang kamu pilih. Contoh kayak kelompok surga itu tentang apa? Tentang kiamat kubra dan sugra. Yang kelompok neraka itu tentang apa? Nama-nama hari kiamat. Kemudian yang kelompok yang terakhir tentang apa? Tentang yang kelompok kiamat tentang apa? Tentang peta konsep dari pelajaran kita tentang yaumul akhir atau hari kiamat. Sekali lagi, biar semangat, teman-teman. Lihat kayaknya yang semangat. Tolong berdiri sebentar, nak. Ya. Berdiri sebentar ya. Ikut ibu ya. Ikut ibu ya. Tepuk wow. B O wow. Ya, silakan duduk. Jadi seperti itu ibu berharap anak ibu sekalian lebih belajarnya lebih semangat lah, lebih semangat lagi. Oke ya. Kemudian kita di sini ibu akan memberikan suatu kesimpulan. Sebelum ibu memberikan suatu kesimpulan, alangkah banyak ibu menunjukkan kepada anak-anak ibu sekalian untuk memberi kesimpulan siapa yang tahu dari materi pelajaran kita tentang yaumul akhir atau hari dari kiamat. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ibu kasih waktu 3 menit untuk memikirkannya. Kelompok ini 1 mengambil kesimpulan dari materi yaumul akhir. Ini kelompok 2, silakan tampil siapa yang tadi mau. Ini yang ketiga. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang bisa? Ya, tinggal 1 menit lagi. Silakan disimpulkan dari materi yang kita pelajari tadi, yaitu tentang yaumul akhir atau tentang hari kiamat. Di kampus sini siapa perwakilannya, nak? Ya, oke, silakan, nak. Boleh berdiri di depan. Boleh berdiri di depan. Ya, silakan. Bahwa hari kiamat itu pasti akan datang atau akan terjadi. Akan terjadi. Dalilnya dari tadi di surat apa? Ayat berapa? Ayat 7. Bagus, kasih aplaus untuk kelompok membaca. Ya, kelompok selanjutnya siapa yang mewakili? Reza, silakan ke depan. Silakan ke depan. Yang kelompok yang harus siap-siap ya. Silakan. Kita sebagai manusia harus mempercayai bahwa hari akhir itu ada. Ya, hari-hari itu ada. Kemudian dikuatkan di surat Al-Hajj ayat 7. Juga dikuatkan dari surat apa? Az-Zumar ayat berapa? Lupa. Nah, nanti dilihat di rumah ya untuk tugasnya di rumah. Selain itu, kiamat terbagi atas berapa? Terbagi atas 2. Apa saja? Kiamat sugra dan Ya. bencana. Nah, contohnya? Contoh dari kiamat sugra adalah kematian dan bencana alam. Ya. Contoh dari kiamat kubra itu kehancuran dunia. Ya, kehancuran bumi, kehancuran alam semesta. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok yang apa. Kemudian perwakilan dari kelompok kiamat, tolong ke depan. Ya, silakan Aldi ke depan. Ada Aldi. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isi-isinya. Ya, hancurnya alam semesta beserta isinya. Yang membedakan nanti siapa? Yang membedakan tadi nanti saat kuburnya apa? Kubur Nabi Muhammad dan kubur umat yang lainnya itu berbeda. Ya, kalau kubur Nabi Muhammad itu cahayanya langsung ke langit dan 7. Itulah Allah nanti membedakannya. Sedangkan kubur umat-umat yang lain itu kelam. Maksudnya itu tidak nampak. Maksudnya itu kuburnya itu tidak ada karena penuh dengan noda dan dosa. Berbeda dengan kuburan para nabi. Ya, oke, kita tepuk tangan untuk kiamat.
berdasarkan data, bukan dari pembicaraan saja, tapi ada bukti. Buktinya itu kepada Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran di surat Az-Zumar dan surat Al-Hajj itu dijelaskan bahwasanya kiamat itu pasti data. Kemudian dalam bentuknya di mana, Bu? Dalam bentuknya sudah banyak yang terjadi. Contohnya apa? Kiamat sughra. Ya, kiamat sughra contohnya apa? Sudah banyak terjadinya bencana alam, terjadinya longsor, terjadinya banjir, terjadinya tsunami, terjadinya gunung meletus, banyaknya terjadinya kematian, banyaknya pesawat jatuh, banyak memakan korban jiwa. Ya, jadi itu yang dikatakan dengan kiamat sughra dan kubro. Pasti data. Jadi contohnya itu tadi yang sughra sudah dicontohkan, berarti yang kubro itu lebih besar, akan terjadi hari kiamat, kehancuran hari kiamat. Sebatas itu paham? Paham? Oke, kalau sudah paham sebatas itu, ibu akan memberikan refleksi kepada kamu. Silakan kamu maju ke depan, kamu pilih yang kamu suka itu, nanti tolong kamu jelaskan. Kelompok sudah, siapa yang mau pilih? Silakan ke depan. Pilih saja yang kamu suka, sedih, takut, itu kamu bayangkan tentang hari kiamat ya. Nanti kamu jelaskan. Silakan yang ada Putri ke depan. Pilih saja mana yang kamu suka, mana yang kamu pilih. Kenapa takut? Karena membuat dosa. Mungkin karena dosanya terlalu banyak, jadi takut nanti terjadinya yang namanya hari kiamat, takut belum siap. Ya, jadi seperti itu. Ya, silakan tepuk tangan. Ada yang ini? Siapa yang mau pilih? Silakan. Silakan. Nah, ini. Yang mana? Silakan. Takut. Kenapa takut, Raisa? Kemudian apa lagi? Belum tentu diterima amal ibadahnya ya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Raisa. Terakhir, kelompok kiamat. Silakan siapa Riko? Bisa Riko? Pilih Riko. Silakan pilih. Yang mana? Sedih. Ya, kenapa sedih? Karena mental Ya, terus apa lagi? muncul dari nyamuk. Ya, bumi hancur hilang semuanya ya. Nggak ada lagi yang namanya alam semesta. Ya, ini apa? Jadi itu ya Nak ya, bahwasanya dengan pelajaran tentang hari kiamat, alhamdulillah anak ibu sekalian sudah bisa memahami, sudah bisa mengerti apa itu yang dikatakan yang kiamat. Ibu simpulkan di sini ibu bilang tadi, yang dikatakan yang kiamat itu tadi hancurnya bumi, akhirnya kehidupan di bumi, hancurnya alam semesta, semuanya tidak ada yang tersisa. Itu yang dikatakan dengan yaumul akhir atau hari kiamat. Untuk materi kiamat, apakah Anda sudah paham? Apakah sudah mengerti? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Mengingat waktu sudah habis, untuk materi pelajaran beriman kepada hari akhir untuk hari ini mungkin ibu cukup sekian, tapi ada tugas yang harus kamu kerjakan. Silakan kamu cari di internet, silakan kamu cari di YouTube tentang zakat. Kalau materi ini sudah paham, sudah mengerti, berarti untuk tugas besok harus dikumpulkan, itu tentang zakat. Ini waktu ibu cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.